Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini saya akan berbagi informasi penting, informasi yang banyak dicari orang. Informasi tersebut adalah informasi tentang ibadah haji ya. Tentang ibadah haji, dan mudah-mudahan informasi ini bisa diterima dan dicermati oleh teman-teman semua biar nantinya tidak gagal faham. Kenapa saya membuat konten ataupun memberikan informasi terkait ibadah haji? Karena insya Allah ya, tepatnya tanggal 31 Juli kita akan melaksanakan Idul Adha. Dan juga bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, semoga mendapatkan ibadah haji yang mabrur, yang makbul, yang diterima oleh Allah. Dan bagi teman-teman juga yang belum bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini, karena memang di tahun ini pelaksanaan ibadah haji berbeda dari tahun-tahun kebelakang, yang mana kuotanya pun dibatasi, peraturannya pun sangat ketat, dan prosedurnya pun berbeda sekali ya dari tahun-tahun ke belakang. Oke, langsung saja. Sebelum melanjutkan, seperti biasa teman-teman dukung channel saya dengan cara subscribe, dengan cara share dan juga like. Mudah-mudahan kedepannya channel saya berkembang, dan channel ini tidak ada artinya kalau misalkan tidak ada dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan bacakan ya. Jadi teknis persiapan jamaah haji untuk tahun ini ada beberapa poin yang memang berbeda sekali dari tahun sebelumnya. Yang mana pemberitaan ini saya baca dari salah satu website yang sangat terpercaya ya, yaitu website Saudinesia, yang mana memberikan informasi kepada kita semua yang isinya adalah Kementerian Haji dan Umroh ya, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mengharuskan bagi calon jemaah haji tahun ini yang telah mengantongi izin, kalau izin itu dalam bahasa Arab disebut dengan tasreh ya, tasreh, yang sudah mengantongi izin atau tasreh agar melakukan karantina di rumah selama 7 hari sebelum berangkat ke Mekah. Jadi buat teman-teman yang insya Allah banyak dari kalangan orang Indonesia pun yang melaksanakan ibadah haji di tahun ini, khusus ya mukimin itu adalah memang sudah tinggal di Arab Saudi sebelumnya. Jadi tahun ini tidak berlaku jemaah dari negara manapun termasuk dari Indonesia. Jadi yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi untuk jemaah haji tahun ini sebelum berangkat ke kota Mekah supaya melaksanakan karantina di rumahnya selama 7 hari. Karantina ini dimulai tanggal 27 Zulhijjah ya, tanggal 27 Zulhijjah atau bertepatan tanggal 18 Juli hingga 3 Zulhijjah sebagaimana instruksi Kementerian Kesehatan. Jadi dimulai dari tanggal 18 Juli ya, hari ini tanggal 22. Jadi 7 hari itu berarti 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi orang-orang yang akan melaksanakan haji tahun ini, mereka harus sudah melaksanakan karantina 4 hari dan dilanjutkan 3 hari ke depan, karena karantina yang disarankan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi itu selama 7 hari. Jadi Masya Allah ya, sangat berbeda sekali, sangat ya, ini semua ada hikmahnya insya Allah buat kedepannya, buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Kementerian Kesehatan juga mulai menghubungi para calon jemaah haji dengan mengunjungi ke rumah masing-masing. Nah ya, jadi tahun ini ada yang memang menarik sekali kalau menurut saya. Jadi mereka akan mendapatkan pemeriksaan medis, diantaranya vaksinasi ya. Terus setelah calon jemaah haji tiba
sebelum sampai mikot, semuanya akan dikarantina kembali selama 4 hari. Mulai tanggal 4 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Jadi waktu terakhir untuk masuk karantina ini sebelum zuhur tanggal 4 Zulhijjah. Jadi teman-teman, Masya Allah, seperti yang sudah jelaskan di sini bahwasannya jemaah haji tiba sebelum mikot. Jadi setelah calon jemaah haji tiba sebelum mikot itu semuanya akan dikarantina kembali. Jadi kan hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sebelum hari Arafah itu jemaah haji akan dikarantina selama 4 hari ya. Selama 4 hari dari tanggal 4 sampai tanggal 8 Zulhijjah sebelum zuhur di tanggal 4 Zulhijjah. Semua jemaah haji akan mulai berihram di Taif. Nah, penting ini kan. Jadi semua jemaah haji akan mulai berihram di Taif dari mikot Qarnal Manazil ya. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua jemaah haji akan mengambil mikot di mana? Di kota Taif ya. Di kota Taif. Wah, memang ini menurut saya pribadi selama di Arab Saudi baru mendengar informasi ataupun melaksanakan dan melihat nanti pelaksanaannya seperti apa tidak tahu. Kita lihat nanti ya teman-teman ke depannya. Yang paling penting jadi informasi di sini yang diinformasikan oleh Saudinesia bahwa semua jemaah haji akan mulai berihram di Taif dari mikot Qarnal Manazil pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah pemeriksaan medis dan menjamin kesehatan, para calon haji jemaah kemudian menuju Menara Mina sebagai lokasi tinggal. Jadi nanti dari Taif ya, dari Taif itu langsung menuju Menara Mina untuk bertempat tinggal di sana untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Pihak kementerian meminta semua calon jemaah haji untuk memastikan nasional address alamat rumah. Nah, jadi di tahun ini yang menarik juga, jadi jemaah haji itu harus memberikan alamat rumah mereka masing-masing kepada pihak kementerian. Untuk apa? Agar jemaah dapat menerima kiriman paket tas haji yang berisi semua keperluan selama manasik. Jadi teman-teman, keperluan manasik seperti kain ihram dan sebagainya itu dikirim oleh kementerian oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ke rumahnya masing-masing di tahun ini, yaitu di tahun 2020. Di antara medical ihram ya, di antaranya medical ihram, panduan haji, buku penjelasan haji, tas untuk dokumen kecil ya, dan tas lain yang berisi alat perawatan pribadi dan dispekstan, tas batu kerikil, dan juga hadiah yang diberikan oleh siapa? Oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Jadi sudah mulai kebayang ya bagaimana pelaksanaan haji di tahun ini, sudah mulai ada gambaran ya. Sangat berbeda sekali. Alhamdulillah tahun kemarin saya pribadi walaupun ya tidak melaksanakan haji di tahun kemarin, saya alhamdulillah sebelumnya saya bekerja dengan para jamaah. Jadi kalau melihat dari penjelasan di sini sangat jauh berbeda sekali pelaksanaannya. Ini pun yang dilakukan oleh pemerintahan Arab Saudi tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Kantong ketiga berisi sajadah, pelindung kepala, batu kerikil, sepatu, dan pengisi daya telepon dan kedua ihram. Kementerian Haji dan Umroh juga menegaskan 1 orang pembimbing untuk setiap 20 jemaah. Di tahun ini bahkan dibatasi ya, 1 orang pembimbing itu hanya untuk 20 jamaah saja. Kalau misalkan tahun kemarin, Masya Allah bisa satu rombongan itu 50 orang, 60 orang, 30 orang itu untuk satu pembimbing. Tetapi di tahun ini ditegaskan bahwa
satu orang pembimbing hanya untuk 20 jamaah. Jadi selama di Masy'aril Haram disediakan untuk sarana transportasi, ya. Setiap grup akan dibuatkan grup WhatsApp. Nah, ini keren ini ya. Setiap grup akan dibuatkan grup WhatsApp untuk berkomunikasi pelayanan, mengirim instruksi, serta menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah haji, ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji di tahun depan, di tahun 2021. Ikhtiar, berdoa, dan senantiasa kita memanjatkan syukur supaya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan juga kita semua, anak cucu kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.